أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
nama Ar-Rahman karena kebodohan mereka terhadap Allah Ta'ala dan apa-apa yang diwajibkannya. Selanjutnya terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim mempunyai makna yang sama. Abu Ali Al-Farisi mengatakan lafaz Ar-Rahman merupakan nama yang bersifat umum meliputi segala macam bentuk rahmat dikhususkan bagi Allah Ta'ala semata. Sedangkan Ar-Rahim dimaksudkan bagi orang-orang yang beriman sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 43 yang artinya, dan dialah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas mengatakan bahwa keduanya merupakan kata benda yang menunjukkan makna lemah lembut, sedangkan salah satu di antaranya lebih lembut daripada yang lainnya, atau lebih kuat makna rahmatnya daripada yang lain. Diriwayatkan dari Al-Hatabi dan lain-lainnya bahwa mereka merasa kesulitan dalam mengartikan sifat ini. Dan mereka mengatakan barangkali makna yang dimaksud adalah lembut, sebagaimana pengertian yang terkandung dalam sebuah hadis. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Lembut. Dia mencintai sikap lembut dalam semua perkara, dan Dia memberi kepada yang lembut pahala. Tempur yang kami hendak mengujinya, dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan ia samian, mendengar, dan basyiran, melihat. Dapat disimpulkan bahwa di antara nama-nama Allah Ta'ala itu ada yang disebutkan untuk selain dirinya, tetapi ada juga yang tidak disebutkan untuk selain dirinya. Misalnya nama Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Rozak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dia memulai dengan nama Allah, dan menyifatinya dengan Ar-Rahman karena Ar-Rahman itu lebih khusus daripada Ar-Rahim.
Sebagian dari kalangan ada yang menduga bahwa orang-orang Arab pada mulanya tidak mengenal kata Ar-Rahman sebelum Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya dengan sebutan itu melalui firman-Nya dalam surah Al-Isra, ayat 110 yang artinya, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Karena itulah orang-orang kafir Quraisy di saat perjanjian Hudaibiyah dilaksanakan, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bolehkah aku menulis pada permulaan perjanjian, kata Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, mereka mengatakan, kami tidak mengenal Ar-Rahman, tidak pula Ar-Rahim. Seolah-olah dia mengatakan, ucapkanlah Alhamdulillah. Kemudian Ibnu Jarir menyebutkan, telah dikenal di kalangan para ulama mutaakhirin bahwa Alhamdu adalah pujian melalui ucapan kepada yang berhak mendapatkan pujian disertai penyebutan segala sifat-sifat baik yang berkenaan dengan dirinya maupun berkenaan dengan pihak lain. Adapun asyukru tiada lain kecuali dilakukan terhadap sifat-sifat yang berkenaan dengan selainnya, yang disampaikan melalui hati, lisan dan anggota badan. Diriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari. Artinya, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maukah engkau aku puji dengan berbagai pujian seperti aku sampaikan untuk Robku Allah Ta'ala? Maka beliau menjawab, adapun, sesungguhnya, Robmu menyukai pujian Alhamdu. Hadits riwayat Imam Ahmad dan Nasai. Diriwayatkan At-Tirmidzi, Hasan Garib, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba, lalu ia mengucapkan alhamdulillah, melainkan apa yang diberikannya itu lebih baik daripada yang diambilnya. Huruf alif lam pada kata alhamdu dimaksudkan untuk melengkapi bahwa segala macam jenis dan bentuk pujian itu hanya untuk Allah Ta'ala semata. Kata Rob adalah pemilik, penguasa dan pengendali. Menurut bahasa, kata Rob ditujukan kepada Tuhan dan kepada yang berbuat untuk perbaikan. Semuanya itu benar bagi Allah Ta'ala. Kata Rob tidak digunakan untuk selain dari Allah Ta'ala kecuali disambung dengan kata lain setelahnya, misalnya Robu Ad-Dar pemilik rumah. Sedangkan kata Rob secara mutlak hanya boleh digunakan untuk Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa Rob itu merupakan nama yang agung, Al-Ismu Al-Azam. Sedangkan Al-Alamin adalah bentuk jamak dari kata alam, berarti berbagai macam makhluk yang ada di langit, bumi, daratan maupun lautan. Dan setiap zaman atau kurun disebut juga alam. Imam Az-Zajai mengatakan bahwa Al-Alam berarti semua yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Sedangkan Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa apa yang dikatakan Az-Zajai itulah yang benar karena mencakup seluruh alam dunia dan akhirat.
Menurut Imam Ibnu Katsir, al-alam berasal dari kata al-alama, karena alam merupakan bukti yang menunjukkan adanya pencipta serta keesaannya. Sebagaimana Imam Ibnu Al-Mutas pernah mengatakan, sungguh mengherankan, bagaimana mungkin seorang bisa mendurhakai Rob atau mengingkarinya, padahal dalam setiap segala sesuatu terdapat ayat untuknya yang menunjukkan bahwa dia adalah Esa. Artinya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Imam Al-Qurtubi mengatakan Allah Ta'ala menyifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin untuk menyelingi anjuran sesudah peringatan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Hijr ayat 49-50 yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 165 yang artinya, sesungguhnya Rabb-mu amat cepat siksanya dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pembahasan kita kali ini untuk menghindari kejenuhan dan kebosanan. Insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya. Jazakumullahu khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.